Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah la haula wala quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallimu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah pengasuh Muhammadiyah Boarding School Al-Mukhtar Watukebu, anak-anakku, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun dengan jarak yang luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan sehat, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan juga menambah ilmu pengetahuan kita, dan tiada hal yang lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kemudian salawat serta salam tetap tercurah limpahkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semuanya, baik dalam kita bermuamalah. Muamalah itu apa? Ada yang tahu? Bermuamalah itu adalah berinteraksi. Jadi kita menjalin sesuatu hubungan dengan Allah dan juga kita bermuamalah ma'an nas. Jadi muamalah ma'allah dan muamalah ma'an nas ini tolak ukurnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya seorang apa? Pemimpin, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan leader. Bukan leader, tapi leader. Kalau leader artinya adalah apa? Kalau ladder itu artinya adalah tangga. Kalau ladder artinya ada sampo, itu sampo ladder itu apa? Ya. Tapi dalam bahasa istilah sehari-hari umat Islam itu diistilahkan dengan al-khilafah atau kepemimpinan. Ya. Jadi kita tidak pernah lepas dari sebuah kayaknya nih fotonya muncul terus ini. Apa? Ada apa kira-kira ya? Let me close first. Tidak connect ya Satya? Atau sedang hang atau bagaimana? Sudah terbagi. Yang duplikat. Duplikat. Lah.
Terima kasih. Ternyata ini adalah suatu perkenalan yang luar biasa ya. Baik, saya lanjutkan. Dalam sehari-hari kita tidak pernah terlepas dari sebuah kepemimpinan. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara kalian yang sekarang menjadi ketua kelas? Angkat tangan. Ketua kelas. Satu? Hanya satu? Dua? Yang perempuan? Tiga? Empat? Oke. Kemudian selanjutnya, pertanyaan saya kepada kalian yang sekarang menjadi anggota dari ketua kelas. Tinggal jawab iya atau tidak. Ya, kompak ya jawabnya ya. Pertanyaan pertama, apakah ketua kelas sekarang adalah ketua kelas yang baik? Pertanyaan kedua, apakah ketua kelas sekarang orang yang suka bagi-bagi kue? Apakah ketua kelas sekarang yang selalu memberikan contoh kalau masuk kelas selalu yang pertama? Apakah ketua kelas sekarang ini adalah ketua kelas yang selalu mengajak temannya di saat dia terlambat, kemudian segera diantarkan ke kelas? Ternyata ketua kelas kita sekarang perlu dibina. Sekarang ketua kelas jawab, apakah anggota kelas kalian adalah anggota kelas yang baik? Yang jawab seharusnya 4 orang. Hanya ketua kelas. Sekali lagi, apakah ketua anggota kelas kalian sekarang adalah anggota kelas yang baik? Apakah anggota kelas kalian sekarang adalah anggota kelas yang medit? Oh tidak, berarti baik hati. Apakah anggota kelasnya sulit ditertibkan? Tidak, berarti sing angel iku ketua kelas. Betul apa betul? Oke. Kalau kita belajar memimpin, jadikanlah diri kita sendiri adalah sebagai contoh. Sekarang saya tanya, tolong satu ketua kelas yang laki-laki berdiri coba. Satu aja. Silakan berdiri nak. Oke, sebutkan satu tugas ketua kelas. Satu saja. Menertibkan anggotanya. Oke, terima kasih. Julusan. Yang putri, coba berdiri satu aja. Siapa tadi ya? Ketua kelas, silakan berdiri. Coba berdiri. Tadi tugas ketua kelas adalah menertibkan anggotanya. Sekarang coba kamu nak ulang lagi. Oke, mengingatkan anggotanya. Terima kasih. Silakan duduk. Menertibkan dan mengingatkan, maka dua kata itu saja sudah menjadi beban dan tanggung jawab. Lalu bagaimana dengan Rasulullah yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan dalam memimpin umat seluruh dunia? Yuk kita bedah bersama-sama.
Kemudian di sini saya cantumkan surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan. Apa itu suri tauladan? Suri tauladan adalah contoh. Untuk siapakah uswatun hasanah ini? Pertanyaannya di situ. Kenapa Rasulullah itu dijadikan contoh? Dan ini tertera dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21. Maka jawabannya di ayat setelahnya. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Adalah liman, ya, bagi siapa saja atau bagi mereka yarju, roja yarju, apa artinya? Roja yarju, rojaan, apa? Dalam bahasa Inggrisnya itu hope. I hope you can be my friend. Mengharap. Arjuka antakuna sahiban. Jadi uswatun hasanah ini diperuntukkan bagi mereka liman kana yarjullaha, yang mengharap ridho Allah, itu yang pertama, ya. Jadi yang mengharap ridho Allah itu yang pertama, dan yang kedua wal yaumil akhir, ya. Tapi di sini masuk pada maf'ulun bih, dia mansub. Wal yaumal akhiri. Yang kedua adalah mereka yang mengharap hari akhir. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsira, dan selalu mengingat Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang mengharap ridho Allah? Termasuk apa enggak? Ya termasuk. Jadi ciri-ciri orang yang mengharap ridho Allah itu apa? Selalu memulai kegiatannya dengan selalu mengucapkan bismillah, minimal itu. Di saat kita mau melangkah, di saat kita mau mengerjakan sesuatu, pasti diawali dengan kata bismillah. Maka disinilah diharapkan ridho Allah. Kemudian juga mengharapkan hari akhir, kedatangan hari akhir. Ingat, kita hidup itu hanya untuk sementara. Dan hidup yang sementara ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir adalah mereka yang selalu banyak mengingat Allah. Oke, sekarang saya tanya, berapa kali kita mengingat Allah dalam sehari? 5 kali. Itu waktu sholat. Berkali-kali, bahkan setiap saat. Kalau kita menghadirkan Allah dalam pikiran kita, menghadirkan Allah dalam diri kita, gak mungkin terjadi istilah gosok menggosok Yakin enggak? Bismillahirrahmanirrahim, enek sandal api. Bismillahirrahmanirrahim, enek jajan nganggur. Sikat. Apakah itu dibenarkan? Tentunya tidak. Wa dzakarallaha katsira, dan selalu banyak mengingat Allah. Maka di sini tidak hanya di saat kita sedang sholat. Fardunya ada 5 waktu dan sunnahnya sangat banyak sekali. Oke, kita lanjutkan. Ini dasarnya
ayat di mana Rasulullah sebagai contoh. Kemudian yang selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari dari kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira apa? Jawabannya jelas di sini. Adalah karakter atau sikap Rasulullah. Nah, yang di pinggir sini kalau tidak kelihatan, geser situ tidak apa-apa, nak. Geser ke sebelah sana, menghadap sini. Di kaca itu menghadap, duduk ke sini, tidak apa-apa. Sender ke kaca, tidak apa-apa, silakan. Daripada ngene-ngene. Nah, engkau turun dari masjid tengleng-tengleng. Nah, oke. Yang kita pelajari dari Rasulullah, dari kepemimpinannya adalah karakter atau sikap Rasulullah. Nah, nih, kira-kira karakter atau sikap Rasulullah itu pernah kita lakukan enggak? Atau sama sekali tidak pernah terjadi dalam diri kita sehari-hari? Lalu karakter Rasulullah ini menjadi tolak ukur. Apa itu tolak ukur? Adalah standarnya bagi setiap muslim. Maka kita selaku umat Rasulullah yang jauh sekian ribu tahun jaraknya, dan kita belum pernah bertemu dengan beliau. Biasanya kalau kalian sedang muhadharah itu pasti ada kata tabi'ut tabi'in, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, atau wa man tabi'ahum, ditambahkan lagi tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Maka kita termasuk adalah pengikutnya para pengikut Nabi. Tapi setidaknya ada jejak yang Rasulullah tinggalkan. Apa itu? Hadis Rasulullah. Oke. Maka dari jiwa kepemimpinan Rasulullah yang harus kita kuatkan dalam diri kita adalah satu sebenarnya, karakter atau sikap. Nah, ini tidak usah ditulis banyak, ini cukup tulisannya adalah karakter gitu aja. Yang kuning ini aja yang ditulis, jangan semuanya. Ya, nah, semuanya ini hanya tambahan bonus. Nah, capek nanti kalian nulis. Oke, pertanyaannya boleh ditulis, jawabannya cukup yang kuning ini aja. Mari kita lanjutkan, karakter apa saja yang ada pada diri Rasulullah yang perlu kita contohkan. Kita buka yang berikutnya. Yang pertama adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang pertama, tadi saya contohkan ketua kelas. Ketua kelas itu tidak serta-merta dia mengangkat timnya atau yang membantunya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai ketua kelas. Maka di sini diambillah suara mufakat. Yuk, siapa yang menjadi sekretaris? Yuk, siapa yang jadi bendahara? Tentunya dengan kriteria atau syarat-syarat yang dia itu memenuhi kebutuhan sebagai sekretaris. Nah, ciri-ciri sekretaris itu apa kebutuhannya? Satu, dia pandai mencatat. Nah, ini kalian sedang melakukan salah satu kegiatan sekretaris, mencatat. Apa yang dicatat? Sesuatu hal yang penting. Kemudian yang kedua, bendahara. Apa syarat menjadi bendahara? Sejelas pinter ngitung duit. Siapa di sini yang tidak bisa ngitung duit?
Ada? Pernah ndak dikasih orang tuanya uang saku, mama, kelebihan mah duitnya mah, ndak usah akeh-akeh. Ada ndak yang pernah bilang gitu? Alhamdulillah masih ada di antara kalian. Ada ndak uang sakunya kalau kelebihan itu wis gak usah moro disayang set. Ada ndak? Ada. Contohnya saya dulu. Ya, saya dulu seperti itu. Jadi termasuk salah satu anak yang tidak perlu dicontoh oleh teman yang lainnya. Ya, wah iki lebih, alhamdulillah. Ayah, mbak ibu ndak takon, wis tak saya. Nah. Tapi ini tidak perlu dicontoh. Lalu apa contoh Rasulullah? Beliau itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ada dua kejadian, di sini saya contohkan. Dua kejadian ini tidak perlu kalian tulis. Ya, dua contoh kejadian ini adalah pada suatu perang Uhud. Nah ini, perang Uhud. Di saat perang Uhud itu, Rasulullah pernah bermusyawarah untuk mengajak para sahabatnya. Apa itu? Apakah beliau tetap berada di Madinah atau keluar menyambut kedatangan musuh? Nah, di saat perang Uhud itu ada suatu kejadian. Jadi Rasulullah itu sedang bimbang. Apakah posisinya beliau tetap di Madinah atau keluar menyambut kedatangan musuh di saat terjadinya perang Uhud. Uhud itu namanya apa? Uhud itu namanya sebuah gunung yang dikenal dengan Jabal Uhud. Nah, kalau kita terkenalnya dengan Jabal Argopuro. Dikenal juga dengan Jabal Sabrang. Nah, Gunung Sabrang itu di selatan itu. Ya. Nah, di sini di saat itu sebagian besar sahabat mengusulkan agar semuanya berangkat menghadapi mereka. Artinya semua itu menghadapi musuh. Kemudian Nabi memutuskan untuk berangkat bersama pasukannya menuju ke arah musuh berada. Jadi sebagian itu minta Rasulullah tetap di Madinah, tidak pergi ke medan perang. Tapi karena situasi dan kondisi yang dibutuhkan, maka Rasulullah hadir untuk berangkat bersama pasukannya menuju ke medan perang. Ini salah satu contoh musyawarahnya. Kemudian yang kedua, juga bermusyawarah di saat terjadinya perang Khandaq. Nih, perang Khandaq. Jadi di saat perang Khandaq itu ada perseteruan yang di sini diminta untuk apakah memilih berdamai dengan golongan yang bersekutu dengan memberikan sepertiga dari hasil buah-buahan Madinah pada tahun itu. Akan tetapi usul itu ditolak oleh dua orang. Siapa? Yaitu Sa'ad ibnu Mu'ad dan Sa'ad ibnu Ubadah. Tapi akhirnya usulan untuk berdamai dengan memberikan hasil buah-buahan ini ditolak oleh dua sahabat Rasulullah dan Rasulullah mengabulkannya. Artinya dalam mengambil setiap keputusan itu tetap perlu dilakukan proses musyawarah. Contoh, hari ini yang putra wajib pakai jas alma mater. Ini hasil musyawarah atau bukan? Bagi santri itu bukan hasil musyawarah, tapi adalah keputusan. Tapi ini adalah hasil musyawarah dari para ustadz. Biar yang laki-laki ini tambah ganteng, sing wis ganteng tambah ketok ganteng, sing urung adus ben ora ketok kumus. Ada yang belum mandi? Ada?
Ada orangnya di sini? Gak ada ya? Guyon. Kalau yang putri saya yakin rata-rata mandi semua, meskipun mandinya sekali sehari. Ada yang sekali mandinya? Nggak ada. Rata-rata berapa kali? 2 kali atau 5 kali? Oh, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 3. Airnya cukup, nak? Alhamdulillah. Karena beberapa tahun yang lalu itu kamar mandi putri itu selalu kehabisan air. Tapi alhamdulillah kalau tahun ini cukup. Ya. Baik, ini adalah karakter Rasulullah yang pertama. Apa? Kita baca bersama-sama. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Kemudian yang kedua adalah menjaga akhlakul karimah. Menjaga akhlak. Akhlak yang bagaimana adalah akhlak yang karimah. Karimah itu apa artinya? Terpuji. Akhlak yang terpuji. Nah, lalu bagaimana Rasulullah dalam memimpin? Beliau selalu menjaga akhlaknya. Karakter apa yang beliau munculkan? Yang jelas yang saya tulis kuning ini adalah kelihatan nak? Jauh nih, terlalu kecil. Pribadi yang menyenangkan. Jadi yang kuning ini, yang atas ini pribadi yang menyenangkan. Nah, pribadi yang menyenangkan itu yang bagaimana, Ustaz? Pribadi yang menyenangkan itu di saat dia sedang sendiri, disapa oleh temannya, dia langsung menjawab, merespon. Lagi ngapain? Oh, ini lagi ngerjakan PR. Ketemu di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukannya ditanya, lagi ngapain? Kepo aja. Ada ndak yang begitu? Kepo aja. Jadi dalam satu kelompok, anggaplah di dalam kelas, gak ada satu anak itu, kelas itu sepi. Ada ndak di antara kalian yang begitu? Ada ndak? Jadi kalau gak ada orang itu, kelasnya pasti sepi dan ndak meriah. Ada ya? Pasti ada itu. Tapi ada juga orang yang modelnya menjengkelkan. Wakili, jangan diwasiai wakili. Ya. Tapi itu bukan disengaja, tapi memang wajahnya wajah begitu. Ya, wajahnya wajah serius. Aslinya pengen senyum, cuman gak iso senyum dia. Karena memang mungkin pendidikan dari rumahnya sudah terlalu disiplin ya. Sampai akhirnya tersenyum aja sulit. Jadi disapa itu cuma, nah, cukup nolak. Wah, lirikannya muat ini pokoknya. Kemudian yang kedua, akhlaknya yang bagaimana adalah santai dan terbuka. Jadi gak perlu kaku. Ngobrol tuh ngobrol santai. Jadi tidak sampai bersitegang di saat ngobrol. Jadi tidak sampai terjadi pertengkaran meskipun berbeda pendapat. Gak usah ayel-ayelan. Katakanlah, yuk malam ini kita tidurnya semuanya pakai bantal sawale warnane biru, katakanlah begitu. Loh, gak iso, aku lo gak suka warna biru, aku suka warna peteng. Loh, aku gak suka peteng be biru, aku suka warna krem. Loh, aku krem be peteng be biru gak seneng, aku suka sing warna gak ono warnane. Akhirnya wayel-wayelan. Perkara sawal bantal. Ada ndak terjadi begitu? Nek sawal bantal ndak, kira-kira yang lain pasti terjadi.
Kemudian yang selanjutnya apa? Mudah berkomunikasi dengan siapapun. Jadi diajak ngobrol itu enak saja, nggak pilih-pilih kawan. Nah, maka di sini ini hal yang paling penting. Kalian itu hidup di pesantren, hidup di asrama itu saling membutuhkan. Sak benci-bencine saya kepada kalian, pasti suatu saat saya akan butuh. Sak benci-bencine seorang teman, karena dia tidak suka atau mungkin pernah iri dengan sesuatunya, suatu saat pasti akan butuh bantuannya. Maka jangan sampai kita membatasi diri dalam berteman. Maka mudah berkomunikasi itu penting. Kemudian selanjutnya Pak, lemah lembut dan sopan. Saya yakin kalian sudah paham ini. Lemah lembut itu yes, gak bohong. Di saat ngobrol guys, lebih diterima dengan telinga yang santai. Dan selanjutnya juga tidak keras dan tidak terlalu lunak. Ini yang penting dalam sebuah kepemimpinan. Kalau memang itu adalah aturan, maka harus bersikap tegas. Jangan sampai karena ini best friend, katakanlah Ustadz Rizal minta ketua kelas, tolong nanti yang terlambat 10 menit masuk kelas kamu catat namanya, serahkan ke saya. Karena kebetulan yang terlambat itu best friend, waduh, kita tulis, tak catat, tak serah nih Ustadz Rizal, akhirnya kok aku gak disopong. Akhirnya ndak usah dicatat wis, cari aja yang lain. Itu tidak boleh. Kalau Mas sudah mendapatkan amanah untuk mencatat, silakan dicatat. Karena nasibnya para pemimpin itu antara dia disukai dan tidak disukai. Itu resikonya pemimpin. Kalau cocok pasti disenangi, nek gak cocok mesti gak disenangi. Kemudian juga tidak pernah mencela. Mencela itu apa? Mencela itu adalah jika ada sesuatu yang tidak cocok sesuai pendapatnya, maka dia akan ngomong, "Sekarang ini iki lho. Mestine bentuknya jemblem iku kotak, gak bunder. Donat itu mestinya toppingnya ada coklatnya, ada vanilanya dan sebagainya. Tapi kok donatnya polosan." Katakanlah gitu ya. Jadi jangan gampang mencela. Artinya menganggap sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita, itu kita rendahkan. Itu tidak boleh. Kemudian tidak pernah menuntut dan menggerutu. Nah, wis gampang nih. Kembali lagi ke jas yang laki-laki nih. Nanti malam adalah waktunya kajian. Kajian rutin Jumat malam, Sabtu. Maka yang putra wajib menggunakan jas alma mater. Sumu Ustaz. Sumu. Gerah Ustaz. Akhirnya Ustaznya tidak kalah. Kipas-kipas dihidupkan semua. Kecuali yang putri, itu satu tok yang dinyalakan itu. Nah, akhirnya tidak kurang akal. Wes bergak semua kipasnya dimpak nih, dihidupkan. Nah. Jadi proses gak pernah nuntut dan tidak pernah gerutu-gerutu itu apa? Yang gerutu kok iki mau ngomong, nek dikongkon iki mesti ono ae alesane. Nah, itu namanya gerutu. Dan juga tidak mengulur waktu dan tidak tergesa-gesa.
Contoh dalam kesempatan ini, materi yang kedua dalam karakter Rasulullah memimpin adalah menjaga akhlakul karimah. Cepat-cepat kalian catat di antara karakternya yang tadi saya sebutkan. Kemudian bagaimana Rasulullah mempraktekannya? Adalah memimpin dengan penuh rasa empati. Empati itu apa? Ada simpati, ada empati. Apa bedanya? Apa? Saya sangat simpati dengan kawan saya. Saya juga berempati dengan keadaan yang ada. Apa itu bedanya? Ayo. Penuh empati itu artinya adalah kita memiliki rasa sosial di saat orang itu dia sedang bahagia, kita juga bahagia. Di saat orang itu sedih, kita juga bersedih. Itu namanya rasa empati. Kalau simpati biasanya, simpati itu adalah dia kagum dengan sesuatu yang diraih, dengan kesuksesan. Kemudian yang berikutnya adalah Rasulullah tidak pernah mencaci orang. Gak tahuannya. Apapun yang terjadi kepada Rasulullah, Rasulullah tidak pernah mencaci orang. Apa buktinya? Di saat Rasulullah berdakwah, beliau itu sering dilempar batu oleh orang, bahkan sampai di keningnya itu berdarah. Coba kalau kalian dilempar batu, ojo batu, dilempar sandal, apa yang dilakukan? Bales kan? Hajar juga, sikat wes. Ada yang begitu? Nggak ada. Bahkan Rasulullah juga pernah dilempar kotoran hewan. Mampu gak? Mampu. Tapi Rasulullah tidak marah. Bahkan suatu ketika orang yang sering melempari Rasulullah ini, di saat Rasulullah lewat di jalan tersebut, di tempat di mana dia melempar kotoran dan juga batu itu tidak tampak. Akhirnya Rasulullah cari, bertanya ke sekelilingnya, di mana si fulan ini? Ternyata ada berita bahwasanya si fulan sedang sakit. Sing lemparing loh. Dikabari kalau dia sedang sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berangkat untuk menjenguknya. Nah, ini yang sulit kita lakukan. Bahkan mungkin Ustaz Imran juga sulit melakukan ini. Tapi bagaimana jika Rasulullah sudah mencontohkan? Maka kita tiru. Dan selanjutnya adalah tidak mencari kesalahan orang lain. Di saat kalian dipanggil ustadz, dipanggil ustadzah, karena sesuatu aturan yang kalian langgar, kamu tadi tidak makan siang, kenapa? Loh, iku lo juga gak makan ustadz. Loh, kok masih nunjuk yang lain? Loh, iku lo juga gak makan lo ustadzah. Kok saya tok yang dipanggil? Nah, itu tidak perlu tidak perlu dilakukan. Artinya tidak perlu mencari kesalahan orang lain atas kesalahan kita. Kemudian juga Rasulullah selalu membiarkan orang menyelesaikan pembicaraannya. Nah, ini yang paling penting. Di saat kita sedang berdiskusi, sedang bermusyawarah, maka apa yang kita lakukan? Izinkan saudara kita atau kawan kita di saat sedang berbicara itu menyelesaikan apa yang akan disampaikan. Jangan diputus di saat dia sedang berbicara. Kecuali niat untuk bertanya. Itu baru boleh. Kemudian selanjutnya adalah sabar menghadapi orang asing yang tidak sopan. Nah, ini yang pengalaman kelas 1 ya, atau kelas 7. Yang jelas di saat kalian baru masuk MBS itu, ada teman yang sudah dikenal dan ada teman yang juga belum dikenal.
Kalau yang sudah dikenal, pastinya dia melakukan apapun itu bisa kita terima. Tapi kadang ada teman baru yang dia punya karakter berbeda, kita sedikit mencibir dengan membengkokkan bibir kita yang samping, ya gitu ya. Mentang-mentang berbeda. Semoga ini tidak terjadi. Kemudian segera memberi apa yang diperlukan orang yang tertimpa kesusahan dan banyak sifat mulia lainnya. Jadi rasa empati kita itu kita munculkan. Nih contoh dalam kasus sekarang ini, kalian sedang duduk nih. Ini ada teman kita yang sedang kesusahan. Susahnya apa? Susah melek. Maka kita bantu melek, seret, atau dipiceti kancane. Kita bantu. Ojo diwasiai. Ya. Nah, ini juga problem. Bukan berarti rasa ngantuk yang sekarang kita alami itu adalah kebiasaan ngantuk, bukan, karena lelah. Semuanya lelah. Dan mendengarkan ceramah seperti sekarang ini sangat membosankan. Betul tidak? Betul. Maka setelah ini, sing ngantuk-ngantuk tak kei pertanyaan. Apa akhlakul karimah Rasulullah dalam memimpin yang pertama tadi? Oke, adalah bermusyawarah. Dan yang kedua adalah menjaga akhlakul karimah. Dan yang ketiga, Ustaz, saya sampai jam 10 atau jam 11 Ustaz Ivan? Oh, jam 9. Tak pikir sampai jam 10 berarti. Oke. Yang ketiga adalah bijaksana dalam bersikap. Bijaksana itu atau disebut juga dengan bijak. Maka sebagai pemimpin harus memiliki sikap yang bagaimana? Sikap yang bijak atau bijaksana. Dalam hal apa? Jadi yang tulisan kecil ini, yang sebelah selatan ini adalah sifat-sifat atau sikap yang perlu kita terapkan. Bijaksana, kemudian kecerdasan manajerial yang tinggi. Manajerial itu apa? Manajerial itu adalah menata, memanage, mengatur. How to manage the class, how to manage the room, how to manage your friends, and then how to manage your personality, bagaimana kalian memanage pribadi kalian. Nah, kemudian juga menempatkan anggota masyarakatnya dalam berbagai posisi sesuai kemampuan. Contoh tadi ketua kelas, contoh yang paling kecil. Oh, nih pantasnya jadi sekretaris karena tulisannya bagus dan dia gemar mencatat. Oh, ternyata ada 5 orang dalam kelas ini yang gemar mencatat. Nah, disinilah dibutuhkan musyawarah untuk menentukan siapa sekretaris. Kemudian tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan utama. Lalu bagaimana Rasulullah menerapkan sikap bijaksana dalam kepemimpinannya? Nih saya contohkan. Salah satu contoh sikap bijaksana Nabi Muhammad SAW adalah ketika terjadi keributan antar kepala suku. Antar kepala suku apa? Di dalam sejarah, buku sejarah kalian pasti sudah ada. Waktu itu sedang perbaikan bangunan Ka'bah. Jadi dari Nabiullah Ibrahim sampai Nabiullah Muhammad itu berapa ratus tahun jaraknya? Ratus tahun apa ribu tahun? Nah, nanti dibuka lagi ya. Kemudian dilakukanlah pemugaran Ka'bah.
Di saat pemugaran Ka'bah ini, si Hajar Aswad, si batu yang hitam gelap ini, dia sedang berada di tanah, tidak pada tempatnya. Tapi masing-masing suku yang ada di saat itu, atau qabilah istilahnya, mereka berebut, merasa punya hak untuk mengangkat dan memindahkan Hajar Aswad. Hajar batu, aswad hitam. Maka sesuatu yang hitam ini sangat berharga. Maka kalian, ini keluar dari konteks ini, jangan pernah merasa down, jangan pernah merasa minder kalau kulitnya podo be, Pak Imran podo irenge. Loh, saya ini kulit warna hitam. Akhirnya nurun ke anak saya itu, hitam juga itu. Bulem. Saya kalau manggil anak saya itu bulem. Bukan lakop, tapi memang bulem. Bawaan lahir. Tapi sesuatu yang hitam ini digemari oleh masyarakat dunia. Apa coba? Orang berbondong-bondong untuk berangkat haji, salah satu tujuannya adalah bisa mencium Hajar Aswad. Pesawat terbang dia jatuh, maka yang dicari apa? Kotak hitam atau dikenal dengan black box. Baju warna hitam itu juga digemari. Contohnya sekarang pakai jas hitam, pakaian terusan hitam. Nah, dan itu standar Febrin juga pakai hitam-hitam. Laptop saya juga hitam. Ya, maka kalau yang kulitnya berwarna seperti laptop saya dan saya tidak usah minder. Ini selingan aja. Kita lanjutkan. Maka dengan begini Rasulullah meletakkan kain surbannya di atas tanah dan kemudian menggeser batu itu di atas kainnya. Di ujung masing-masing ujung kain surban itu diminta masing-masing kepala sukunya untuk memegang dan mengangkat agar bisa terangkat bersama-sama. Inilah kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau ini diangkat oleh satu orang, saya masih belum tahu seberapa besar sebenarnya ukuran Hajar Aswad yang di Ka'bah itu, sampai harus diangkat bareng-bareng. Tapi yang menjadi problem proses mengangkat bareng-barengnya adalah karena terjadi perebutan, merasa punya hak untuk dia memindahkan Hajar Aswad. Kemudian juga Rasulullah dengan membentangkan kain itu. Nah, maka sampai saat ini Hajar Aswad yang sudah pada tempatnya itu bisa kita saksikan di televisi atau di YouTube atau di media sosial lainnya, orang berebutan untuk berusaha mencium Hajar Aswad. Saya doakan semoga saya dan kalian yang hadir pada malam hari ini bisa segera mencium Hajar Aswad. Amin ya Rabbal alamin. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah mengutamakan kepentingan bersama. Nah, di sini saya mencantumkan satu ayat surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka apa yang dilakukan dengan kata ikhwatun itu muncul kata perintah fa aslihu baina akhwaikum. Ya. Apa itu fa aslihu? Maka saling mendamaikan di antara kalian. Ya, fa aslihu baina akhwaikum.
Dan siapapun yang sudah melakukan ini maka berusahalah wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Turhamun itu fi'lun apa? Ada yang tahu? Kalau yang sudah belajar nahwu itu adalah namanya fi'lun majhul. Ya. Lalu siapa yang menjadi objeknya turhamun? Adalah mereka-mereka yang sudah melakukan proses saling mendamaikan. Fa aslihu baina akhwaikum. Lalu apa kaitannya dengan mengutamakan kepentingan bersama? Di sini adalah dasar ayat ini jika kita sedang berseteru dengan kawan. Ya, contoh, ada ustadzah kita yang akan menikah, contohnya begitu. Atau Ustadz Dipan mau menikah. Sudah ketemu jodohnya, Ustaz? Sudah? Belum? Oh, masih proses. Oh, saya doakan segera, Ustaz. Ustadz Dipan ini orangnya ganteng, baik hati. Nek sing muni, berarti iri, berarti kalah ganteng Ustadz Dipan. Contohnya Ustadz Dipan akan menikah. Semuanya diundang, santriwan, santriwati diundang. Sepakat bersama naik bis hijau yang di belakang itu. Ya. Loh, ternyata satu bis hijau itu tidak cukup untuk mengangkut semua santri. Lalu disinilah terjadi proses musyawarah yang mengutamakan kepentingan bersama. Apa kepentingan bersamanya? Apa coba? Berangkat bersama-sama, itu poinnya. Maka yang cukup naik bis, ya naik bis saja. Dan yang sisanya nanti mencari kendaraan yang lain. Nah, disinilah mementingkan kepentingan bersama. Bukan terus, saya tidak bisa naik bis, saya tidak dapat jatah kursi bis, aku gak melu, aku gak mau. Nah, katakanlah begitu. Padahal Ustadz Divan sudah memberikan hadiah khusus bagi yang menghadiri pernikahannya, yaitu satu kotak kue tar yang gede, rasanya manis dan enak. Nah itu, tak doakan segera Ustaz. Amin. Kemudian di sini juga ada hadis Rasulullah an Anasin Hamzah an Abi Hamzata Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Anas ini adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sudah pernah dapat hadis ini? Sudah? Belum? Oke, insyaallah segera. Jadi ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau sering dikenal dengan Imam Syaikhoni, ya, adalah seorang Hamzah. Hamzah itu adalah pembantunya Rasulullah. Jadi di sini menceritakan tentang Nabi, bahwasanya Nabi itu pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap kamu itu beriman. Loh, tidak dianggap kalian itu beriman hatta yuhibba li akhihi, hingga kamu mencintai dan menyayangi saudaramu ma yuhibbu li nafsi, seperti halnya mencintai diri sendiri. Loh Ustaz, mosok kami cinta-cintaan? Kami yang di Putra mosok cinta-cintaan? Artinya ma yuhibbu di sini adalah menyukai. Artinya tidak terjadi proses benci
benci. Tidak terjadi proses iri dan dengki. Tidak saling marah. Nah, inilah yang dimaksud dari hadis ini. Maka mementingkan untuk kepentingan bersama, disinilah dimunculkan, ayo kita saling berteman dengan baik, kita bersaudara dengan baik. Seperti ayat yang barusan yang sebelahnya itu adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwasanya sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Kemudian juga dalam Rasulullah memimpin, berdasarkan ayat ini dan hadis tadi yang disampaikan, Rasulullah itu selalu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingannya diri sendiri. Contoh, menjadi ustadz dan ustadzah di pesantren itu tidak gampang. Ya, beliau itu berusaha menjaga dan memberikan pendidikan kepada para santrinya 24 jam. Bahkan para ustadz dan ustadzah itu, mereka tidak akan tidur sebelum santrinya tidur, dan mereka akan bangun terlebih dahulu sebelum santrinya bangun. Bukan hal yang mudah. Demi kepentingan bersama mereka ikhlas melakukan itu. Kalian tahu enggak gajinya ustadz-ustadzah itu berapa? Saya kasih tahu ya. Gajinya ustadz-ustadzah itu hanya cukup untuk beli sabun dan beli beras. Untuk menabung saja tidak bisa. Nah itu. Loh, berarti segitu Ustaz? Iya. Tapi karena keikhlasan dan demi kepentingan bersama dan juga berdasarkan cara Rasulullah memimpin, mereka lakukan. Nah, itu dia. Sama juga di dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ada beberapa tingkat sesuai lokasinya. Dari level yang paling bawah itu namanya pimpinan ranting. Naik di atasnya namanya pimpinan cabang. Naik di atasnya lagi namanya pimpinan daerah. Naik di atasnya lagi namanya pimpinan wilayah. Naik lagi di atasnya namanya pimpinan pusat. Maka di Muhammadiyah itu tidak ada istilahnya pengurus Muhammadiyah, yang ada adalah pimpinan Muhammadiyah. Loh, kenapa kok tidak disebut pengurus Muhammadiyah? Kok disebut dengan pimpinan Muhammadiyah? Karena pimpinan ini diharapkan bisa seperti Rasulullah di saat dia sedang memimpin. Apa tujuannya? Menjadi uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Contoh, saya sering menyaksikan yang santri putra ini lari pagi setiap pagi itu. Nah, Zaldo itu biasanya memimpin di depan karena badannya yang paling tinggi. Maka dia memberikan contoh lari yang baik. Pernah enggak Zaldo larinya pencilaan? Enggak pernah. Karena nanti yang akhirnya terjadi, nek pemimpin larinya pencilaan, maka anggotanya yang pencilaan. Di saat lewat jalan besar, otomatis akan terjadi guro. Kalau guro pasti akan terjadi kecelakaan. Karena pemimpinnya larinya tepat, caranya tepat, maka anggotanya juga ikut berlari dengan tepat. Nah, baris rapi, pakai sepatu, menghindari kakinya lecet. Nah, kalau pakai sepatu biasakan pakai kaos kaki. Kaos kaki bahasa Arabnya jauh robun, bahasa Inggrisnya
Socks. Ada S-nya, socks. Tidak shock. Kalau shock berarti satu kaos kaki. Sepatu bahasa Inggrisnya shoes. Kenapa kok disebut shoes? Karena ada dua. Kalau satu namanya shoe. Berarti mix shoe itu adalah mimi sepatu. Iya, bukan? Mix shoe adalah campuran es krim. Maka di sini mementingkan kepentingan bersama itu sangat penting. Contoh yang lain, waktunya makan. Karena jumlah nasinya terbatas, maka ditakar agar semua kalian bisa makan. Jangan sampai nasinya jumlahnya segitu, tapi ada yang makannya itu nasinya sampai bus. Dulu saya waktu di pondok itu, ada kawan saya dari daerah timur sana. Sekarang sudah menjadi luar negeri, Flores itu ya. Dari Flores. Itu kalau makan, itu sampai, kalau dibuat piring itu kurang lebih 3 piring. Jadi sampai tinggi begini nasinya. Dia tidak suka makan pakai daging, tapi suka makan pakai lauk garam atau ikan asin. Nah, yang penting kenyang. Tapi orangnya tidak gemuk-gemuk, ya kurus gitu aja. Tapi tenaganya luar biasa. Pasti kalau teman-teman berangkat ke dapur umum, kalau melihat temannya satu ini dia sedang berjalan, akhirnya bareng-bareng. Ini tidak boleh ditiru ya, bareng-bareng dipegangi. Dia ditaruh di barisan paling belakang, biar yang lainnya dapat nasi semua. Kalau dia di depan, otomatis yang belakang nggak dapat nasi itu nanti. Tapi tidak perlu dicontoh. Tapi yang perlu dilakukan adalah, yang perlu dilakukan, ayo dibagi jumlah nasinya dengan jumlah yang sama. Yang terakhir adalah sikap rendah hati. Di sini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Apa maksudnya? Tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati itu bisa dengan ungkapan lain, antonimnya adalah tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling ganteng, tidak merasa paling cantik, tidak merasa paling tinggi, tidak merasa paling pendek. Nah, tidak merasa paling pinter. Maka sikap rendah hati ini adalah modal di antara yang diterapkan Rasulullah dalam memimpin. Biasanya kalau menjadi pemimpin di masyarakat yang saat ini terjadi, kalau dia dapat undangan mintanya duduk yang paling depan. Sekarang saya tanya, sebutkan satu nama, bareng-bareng ya, sebutkan satu nama. Siapakah pemimpin di Indonesia ini yang kalian kenal? Jokowi. Soekarno, kenal dengan Pak Soekarno? Soeharto. Anies siapa? Anies Baswedan. Megawati Voli apa Megawati PDIP? Ahmad Saroni. Wih, keren. Ternyata dia mengikuti berita ya, sampai Ahmad Saroni pun paham.
Ustadz, di pondok itu langganan koran atau majalah? Tidak ya? Atau sesuatu informasi tentang berita? Belum ya? Belum ya? Ini usul saya. Nanti saya bahas di PCM nanti ya. Saya bahas di PCM di tingkat cabang. Setidaknya di asrama itu ada mading untuk koran, minimal koran. Jadi biar kalian tidak terlambat informasi tentang kejadian lokal, anggaplah di Jember, kemudian Provinsi Jawa Timur, atau kejadian nasional atau luar negeri. Nanti saya coba usulkan. Jadi dibuatkan mading, jadi kalian bisa tahu berita tuh. Nah, ini penting. Tapi biasanya dalam koran itu ada gambar-gambar yang harus disensor. Nah, ini tugasnya para ustadz ini dan ustadzahnya. Ya. Katakanlah kalau Megawati main volley, ada fotonya Megawati main volley beserta teman-temannya, yang disensor fotonya siapa? Megawatinya apa teman-temannya? Teman-temannya. Itu. Katakanlah waktu itu ada ekspos berita tentang lomba renang. Kebetulan yang renang adalah perempuan, maka gambar itu harus ditutup, disensor. Nah itu. Ya, insya Allah nanti saya coba usulkan biar kalian tidak tertinggal berita. Minimal dipajang untuk sehari, mulai pagi jam 6 sampai sore atau sampai malam jam 9. Diam-diam baca berita. Oh sekarang, oh ternyata di Jember itu bupatinya sekarang sudah menjadi bupati yang viral. Namanya Gus Fawaid. Oh Gus Fawaid punya kebijakan yang viral. Apa kebijakannya? Listrik masuk desa. Jangan yang lain. Katakanlah, oh santri MBS menjuarai International Muslim Squad. Alhamdulillah kita tidak berangkat. Ya, saya diundang sebenarnya oleh teman saya. Ustaz, MBS Al-Mutar daftarkan ikut International Muslim Squad. Jadi kepanduan waktu itu kebetulan memang kepanduannya bukan HW, kepanduannya adalah pramuka. Ya, jadi di Jawa Barat itu sudah selesai kapan hari itu lomba kepramukaan Muslim internasional dan ini rutin diadakan. Ya, ya semoga nanti kalian bisa dikirim, semoga nanti. Ya, atau minimal kegiatan perkemahan HW tingkat cabang kalian juara. Juara enggak kemarin? Juara. Tim MBS juara enggak? Juara. Oh, bukan perlombaan, hanya kegiatan kebersamaan saja. Oh. Oke. Semoga nanti tingkat daerah itu bisa mengadakan lomba perkemahan. Jadi minimal kalian punya prestasi di situ. Lalu kembali kepada tema yang terakhir adalah rendah hati. Sekarang waktu menunjukkan jam 20.39 menit. Insya Allah sampai jam 20.45 saya tutupnya, biar tidak kemalaman. Dalam riwayat-riwayat menjelaskan bahwa beliau adalah imam atau pemimpinnya orang-orang yang bertawadhu. Ya. Jadi di sini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'asallahu ila akhiri," sampai terakhir, saya singkat saja. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan dirinya pasti pernah menggembala kambing. Sampai di sini ternyata background atau latar belakang Nabiullah Muhammad itu adalah tukang angon kambing. Beliau tidak sekolah, apalagi nyantri di MBS. Tidak pernah Nabi Muhammad itu. Tidak pernah sekolah di MBS,
tidak pernah sekolah di MIM 1, tidak pernah. Jadi masa kecilnya Rasulullah itu adalah menggembala kambing. Nih, artinya beliau berasal dari keluarga yang sederhana. Lalu maka para sahabatnya bertanya, faqala ashabuhu wa anta faqala, tidak pula engkau wahai Rasul. Beliau menjawab, tidak pula aku. Dahulu aku biasa menggembala di bebukitan miliknya penduduk Mekah. Jadi Rasulullah diangkat menjadi nabi itu di saat masa kecilnya beliau adalah penggembala kambing. Di sisi lain begitu agak besar beliau diajak untuk belajar berdagang. Kemudian juga di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha auha ilayya an tawadau hatta la yafkharu ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah menurunkan wahyu padaku agar kalian bersikap rendah diri hingga tidak ada seorang pun yang merendahkan saudaranya. Rendah diri. Kalau di sekolah itu biasanya diibaratkan dengan pohon padi. Semakin dia berbuah, maka dia semakin merunduk. Bukan merunduk dia tidak sombong atau rendah hati atau bagaimana, tapi karena saking berat buahnya, biji berasnya dia akan merunduk. Tapi di sini ibaratnya adalah semakin tinggi seseorang itu, maka semakin tinggi pula rasa rendah hatinya. Kalau di ayat Al-Quran disebutkan apa? Wala tamshi fil ardi belum dapat ayat ini? Marohan. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Ibarat kata ada langit di atas langit. Maka rendah hati itu apa? Di saat kita memiliki kelebihan. Contoh, mungkin baju yang kita pakai sekarang itu punya merek yang terkenal dan nilainya mahal. Tapi tidak usah ditampakkan kalau baju kita itu bermerek dan mahal. Kelambiku lo 1,5 juta. Katakanlah begitu. Loh, iki lho mereke Cak Lontong, katakanlah begitu. Oh, iki mereke Getuk. Oh, ini mereknya Nibras. Oh, ini mereknya Sahrini. Oh, katakanlah begitu. Gak usah dituduh-tuduh nih. Maka tunjukkanlah, ya sudah, pakai baju itu tunjukkan saja. Maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, pakai baju, maka insya Allah baju itu akan menjadi salah satu penutup aurat kita untuk kita bisa berinteraksi dengan sesama teman. Kemudian rendah hati yang lain adalah di saat kita mungkin juara kelas atau di saat kita sedang di kelas itu belajar dan paling cepat nangkap pelajaran dan paling bisa menjawab pertanyaan dari guru, maka jawab saja, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai menunjukkan rasa kepintarannya, hei lo diriku bisa menjawab. Jangan. Tapi dengan kalian bisa menjawab cepat, maka punya tugas bantu kawannya yang dia kesulitan dalam menerima pelajaran. Itu. Nah, insya Allah di bulan-bulan ini itu ada ME Confess. Nah, semoga Ustadz dan Ustadzanya ini nanti bisa mencari informasi tentang ME Confess ya. Jadi bisa diikutkan Muhammadiyah Education Confess. Jadi perlombaan rutinan Muhammadiyah ya. Jadi di bidang pendidikan. Kalau tahun ini ya, Hasna Alia Aziza ini mewakili Kabupaten Jember untuk lomba FASMU, Festival Anak Soleh Muhammadiyah. Kebetulan di Jember kemarin juara 1 MTQ-nya. Nah,
Jadi mengalahkan dari cabang-cabang yang lain di Jember. Insya Allah tanggal 4 akan datang, akan berlomba di Surabaya di tingkat Jawa Timur. Jadi mohon doanya biar Alia bisa juara. Dan nanti di kelas 3 Hasna Alia saya minta wajib mengajarkan qiraat kepada teman-temannya. Alia ini basic qiraatnya sudah pandai, tinggal dia mengamalkan. Ya Alia. Jadi begitu. Alhamdulillah sak Jember dikalah nih. Nah itu. Dia melawan usia di atasnya, tetap juara 1 gitu. Dan dengan ya setingkat juga juara 1. Tapi di MTQ tahun lalu, MTQ Kabupaten Jember, Alia dapat juara? Belum. Yang di alun-alun? Belum ya, belum rezeki ya. Seharusnya tahun ini ikut lagi seharusnya. Karena MTQ tingkat Jawa Timur ditempatkan di Jember. Nah, dengan kepandaian Alia dalam membaca tilawah itu, diupayakan untuk tidak sombong. Nah, itu. Alia harus tetap rendah hati. Termasuk teman-teman yang lain. Ada yang jago matematika, ada yang jago fisika, ada yang jago bahasa Arab, ada yang jago bahasa Inggris. Maka dibantu teman-temannya untuk bisa belajar bersama-sama dan meraih prestasi. Alhamdulillah lebih 2 menit. Anak-anakku sekalian, yang terakhir adalah pesan dari saya, do not ever give up. The beginning is always the hardest. Give up itu apa artinya? Menyerah. Dari kata give, memberi, tapi kalau ada kata up-nya, maka artinya give up itu artinya menyerah. Sama dengan ja'a yaji'u bi. Ja'a yaji'u artinya apa? Ja'a yaji'u, datang. Kalau ja'a yaji'u bi artinya membawa. Ya. Ja'a Muhammadun bil Quran, bukan artinya Nabiullah Muhammad datang dengan Quran, bukan, tapi Nabiullah Muhammad membawa Al-Quran. Tuh. Katakanlah ja'at ustadatun bit ta'am, ada ustadah datang bawa ta'am. Nah, itu ja'a yaji'u bi. Maka do not ever give up, janganlah pernah menyerah. Kenapa? The beginning, permulaan sekarang ini is always the hardest, adalah sesuatu yang sangat sulit dan berat. Kalian meninggalkan orang tua, tidak pegang HP, tidak nonton TV, tidak jalan-jalan, tidak ajojing, tidak shopping. Maka ini adalah hal yang berat. Disuruh bangun pagi, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Ini adalah sesuatu yang berat. Berat apa tidak? Beratlah. Maka janganlah pernah menyerah. Itu pesan saya. Baik, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada hal yang mungkin nanti perlu kalian bertanya, bisa nanti tanyakan ke saya langsung kalau ketemu, atau mungkin bisa kita lakukan pertemuan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.